Nanti yang wakil siapa nih? Silakan. Pak Ingrat ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati pimpinan rapat Bapak Amir Puskara, juga didampingi oleh Bapak Ahmad Atari, anggota Komisi 9, Ibu Bapak yang saya 11 Komisi 11 yang saya banggakan, juga Dewan Komisaris OJK yang saya hormati, serta rekan-rekan dari korban asuransi. Saya hanya ingin memberikan suatu pemikiran tentang penyelesaian kasus Kresna Life. Perusahaan asuransi jiwa Kresna menunda pembayaran 2 produk asuransinya, yaitu Kresna Link Investa dan Protecto Investa Kresna. Penundaan pembayaran polis bermula pada tanggal 20 Februari 2020. Saat itu Kresna Life mengirimkan surat kepada seluruh nasabah. Isinya menyatakan bahwa produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi Kresna Life sama sekali tidak terkait dengan surat berharga yang tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung, dan Kresna Life menegaskan rekening mereka tidak terkait dengan kasus Jiwasraya. Namun dengan dalih menghindari potensi penarikan dana secara massal, maka Kresna Life memperpanjang jangka waktu polis, jangka waktu investasi polis maksud kami ya. Kresna Life mengambil langkah preventif untuk melindungi dan menyelamatkan seluruh dana nasabah dengan menambah jangka waktu investasi polis minimal selama 6 bulan yang jatuh tempo mulai 11 Februari 2020 sampai dengan Agustus 2020. Kemudian belum selesai masa perpanjangan polis, Kresna Life kembali mengirim surat kepada nasabah tanggal 14 Mei 2020. Kresna Life Insurance mengalami masalah likuiditas pada portofolio investasi, yaitu underlying investasi, sehingga menunda pembayaran polis dan manfaatnya kepada nasabah. Isinya Kresna Life mengatakan mengalami masalah likuiditas pada portofolio investasi, sehingga mengakibatkan Kresna Life memutuskan untuk menunda pembayaran polis yang jatuh tempo sejak 11 Februari 2020 hingga 10 Februari 2021, atau kurang lebih 1 tahun. Tak hanya itu, Kresna Life juga menghentikan pembayaran manfaat terhitung sejak 14 Mei hingga 2021 Februari yang menjadi alasan Kresna artinya melakukan penundaan itu adalah likuiditas keuangan yang menurun dengan alasan pandemi COVID-19. Peran OJK dalam bidang asuransi. Otoritas Jasa Keuangan bergerak di bawah landasan yuridis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, yaitu pasal 1. Seluruh kebijakan yang berkaitan dengan lembaga jasa keuangan non-bank terintegrasi dengan OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan non-bank, pasal 5.
Sejalan dengan hal tersebut, OJK diberikan pula kewenangan untuk undang-undang untuk melakukan pembelaan hukum bagi konsumen dan masyarakat sebagaimana pasal 30 huruf A. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan non-bank. Dalam Undang-Undang Nomor 40 2014 tentang perasuransian terdapat banyak aturan yang mengatur peranan OJK dalam bidang asuransi, seperti izin asuransi yang diberikan oleh OJK pasal 8. Kemudian mengatur masalah kesehatan keuangan perusahaan asuransi pasal 19, mengatur dana jaminan pasal 20. Perusahaan asuransi wajib memberikan laporan keuangan kepada OJK pasal 22, melakukan pengawasan kepada usaha asuransi pasal 57, melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan asuransi dan pihak yang sedang dan pernah menjadi perusahaan terafiliasi pasal 60, dapat mengganti seluruh jajaran direksi dan komisaris bila perusahaan asuransi diperkirakan tidak mampu memenuhi kewajibannya atau akan menghentikan pembayaran lunas kewajiban yang jatuh tempo atau telah melakukan kejahatan keuangan pasal 62. Mungkin dipercepat Pak Indra ya, karena sudah ada juga di OJK ya, sudah disampaikan juga. Silakan. Belum dikasih ya? Pimpinan, Ya. ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Indra Joshua ini bagus, tetapi kan seperti peran OJK dalam bidang asuransi, kemudian OJK dan masa depan ini nanti tugas kita sesuai kesepakatan kita tadi, ya, ini nanti akan ada forum khusus. Jadi yang ingin kami dengar adalah upaya Pak Joshua dengan teman-teman nasabah ketika berjuang untuk meminta tadi sudah sampai di mana supaya kami tahu kondisi terakhir. Terima kasih. Baik Pak, Jadi langsung saja Pak, singkatnya gimana? Dan harapannya terhadap OJK supaya kita juga bapak-bapak juga bijaksana bisa memberikan kami juga waktu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Tentu saja kami ini dilindungi oleh OJK dan OJK bertanggung jawab terhadap izin yang diberikan. Tentu saja saya mengeluh kepada bapak-bapak di Komisi 11 ini terkait peranan daripada OJK yang mana seperti yang dikatakan oleh kawan-kawan kami sebelumnya. Jadi saya tidak perlu mengeluh dengan air mata, tapi saya ingin mengingatkan fungsi dan tugas OJK dalam menangani nasabah-nasabah yang ada. Sudah barang tentu itu semua diatur di dalam undang-undang. Saya hanya mengingatkan bahwa OJK ini punya kemampuan yang sangat optimal, dan apalagi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 2012 mengatur persentase yang bisa diinvestasikan oleh perusahaan asuransi pada masing-masing portofolio. Terhadap apa yang terjadi pada Kresna Life menimbulkan pertanyaan yang mendasar, yaitu bagaimana peranan OJK dalam melaksanakan fungsi untuk mengawasi dan menindak perusahaan asuransi yang merugikan nasabah dan masyarakat. OJK telah diberikan berbagai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan termasuk perusahaan asuransi. Tujuan kewenangan tersebut diberikan untuk mencegah sedini mungkin kerugian yang menimpa masyarakat. Namun kasus Kresna Life ini memberi tanda bahwa OJK belum dapat mengemban amanat yang diberikan. OJK diberikan kewenangan dalam menentukan kesehatan keuangan, mitigasi risiko perusahaan asuransi, serta kewajiban perusahaan asuransi memberikan laporan berkala kepada OJK. Kemudian seharusnya ketika OJK memberikan izin produk Kresna, yaitu Kresna Link Investa dan Protekto Investa Kresna yang memberikan nilai manfaat sebesar 9% per tahun, berarti di atas
bunga rata-rata tabungan dan deposito untuk dipasarkan kepada masyarakat, maka OJK wajib meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan premi pertanggungan nasabah oleh Kresna. Ketika kasus asuransi Jiwasraya Kresna Life terjadi, ketika kasus asuransi Jiwasraya dan Kresna Life terjadi, terdapat pertanyaan yang besar yang telah dilakukan oleh OJK dan di mana tanggung jawabnya. Respon OJK ketika kasus Kresna Life terjadi sangat normatif dan ingin mengesankan everybody okay. Seharusnya OJK sudah dapat membuat analisis bahwa kasus Kresna Life hampir sama dengan apa yang terjadi pada kasus Jiwasraya, terutama dalam pengelolaan dana yang dilandasi oleh niat buruk. Tindakan ini dilakukan dengan sistematis, prosesnya sangat rapi, misalnya dengan memberikan suku bunga di atas rata-rata, atau dengan merancang data keuangan fiktif atau neraca rekayasa, dan menyusun laporan keuangan yang terlambat agar aman. Lebih dahulu disusun payung hukum melalui rapat-rapat persetujuan. Setelah itu barulah kebijakan teknis dijalankan dan dibuat sedemikian rupa agar bermuara pada kesalahan investasi yang berakibat gagal bayar. Ada pihak yang berusaha membuat seolah kasus ini masuk dalam ranah perbuatan hukum resiko bisnis atau menggesernya masuk ke hukum keperdataan atas nama bisnis investasi. Dalam kasus Kresna Life, OJK memang telah mengambil langkah-langkah dengan meminta Kresna Life untuk melakukan langkah-langkah penyehatan keuangan. Namun seharusnya OJK mengerti bahwa kasus Kresna Life adalah duplikasi kasus asuransi Jiwasraya. Maka perlu melakukan tindakan cepat, yaitu mengambil langkah yang dibenarkan secara hukum, melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan asuransi dan pihak yang sedang pernah menjadi perusahaan terafiliasi. Karena kami melihat cukup banyak perusahaan yang terafiliasi oleh Kresna ini, dapat mengganti seluruh jajaran direksi dan komisaris bila perusahaan asuransi diperkirakan tidak mampu melayani kewajiban atau akan menghentikan pembayaran lunas kewajiban. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 14 tentang pengasuransian diatur mengenai dana penjaminan. Keberadaan dana penjaminan di bidang perasuransian sangat penting untuk mengcover kerugian-kerugian yang diderita oleh nasabah akibat tindakan sepihak yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Fungsinya sama dengan dana penjaminan yang ada di perbankan dan dikelola oleh lembaga penjamin simpanan. Dengan tidak adanya dana penjaminan seperti yang diamanatkan dalam undang-undang perasuransian, maka dapat dikatakan pemerintah telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, merebak kasus di bidang asuransi saat ini merupakan momentum bagi pemerintah untuk merealisasikan dana penjaminan. Masih ada sedikit, Pak. Berikutnya, masalah penting yang harus diperhatikan oleh OJK sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku adalah mengefektifkan fungsi pengawasan terhadap produk asuransi yang disertai dengan investasi. Dalam penyelesaian kasus-kasus di bidang asuransi, hendaknya pemerintah lebih proaktif, responsif dalam penyelesaiannya, menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan khususnya asuransi. Kita sangat berharap kepercayaan masyarakat terhadap asuransi tidak menurun karena merupakan sektor strategis untuk menghimpun dana masyarakat yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. Terhadap penyelesaian kasus Jiwasraya, pemerintah akan men-take over penyelesaian kewajiban pembayaran polis yang telah jatuh tempo kurang lebih sebesar 16 triliun. Dan untuk kepentingan tersebut, pemerintah akan menyiapkan melalui APBN 2021 kurang lebih sekitar 20 triliun. Beranjak dari kebijakan tersebut, seharusnya pemerintah turut bertanggung jawab dan take over
penyelesaian kewajiban pembayaran polis yang telah jatuh tempo dari Kresna. Dasar pemikirannya adalah dalam kasus Jiwasraya dan Kresna yang menjadi korban sama, yaitu masyarakat yang telah beritikat baik membangun ekonomi bangsa melalui asuransi. Dalam hal ini kami kecewa apa yang dilakukan oleh OJK sampai ini terjadi. Mengenai status kepemilikan Kresna Life adalah milik swasta dan Jiwasraya milik pemerintah. Seharusnya pemerintah juga dapat melaksanakan kebijakan yang sama. Bukankah Bank Bali dan Bank Senturi adalah milik swasta yang kewajibannya di take over oleh pemerintah? Kresna pun seyogianya dapat di take over oleh pemerintah untuk disehatkan. Seluruh aset diambil oleh pemerintah dan dapat dijual oleh pemerintah jika dalam jangka waktu tertentu tidak ditebus. Kondisi ini sama seperti Bank Bali kemudian menjadi Bank Permata, Bank Senturi menjadi Bank Mutiara. Demikian uraian singkat kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya walaupun dipotong, tapi saya terus melakukan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra Ketua. Pak, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan saya Bapak Insinyur Kamarul Samad yang telah membuka rapat ini secara umum agar masyarakat mengetahui persis bagaimana keadaan pemerintah dan bagaimana keadaan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Saya juga atas nama pimpinan mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas sehingga terpaksa harus memotong. Tapi saya kira apa yang menjadi makna dari apa yang diserahkan dan dibacakan tadi oleh Pak Indra sudah kita pahami dan sudah juga didengar oleh teman dari Komisioner OJK. Selanjutnya barangkali ini berikan kesempatan kepada Pak Hussein dulu, kemudian Pak Riz untuk menanggapi atau menyampaikan hal-hal yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh apa yang dikatakan oleh pihak komisioner OJK. Tadi saya sengaja tidak ceritakan tentang kelakuan daripada asuransi Kresna itu. Saya hanya sangat-sangat kecewa. Kami itu punya perkumpulan namanya Pemegang Polis Kresna dan sudah beberapa kali datang ke sana. 3 kali datang ke Gedung Mulia 2 untuk diterima, mengantarkan surat dan diterima oleh pejabat OJK, tapi tidak pernah ada yang menerima. Keempat kali mereka mengajak saya, kebetulan saya di DPRD. Nah, akhirnya mereka juga awalnya tidak mau menerima, tapi saya memaksakan diri untuk ini. Akhirnya mereka menyiapkan tempat tanggal jam 2, padahal kita dari jam 9. Jadi kalau Bapak katakan OJK itu sangat peduli dan concern sesuai dengan tugasnya, saya rasa tidak seperti itu penerimanya, Pak. Tapi setelah kami rapat ketemu dengan pihak OJK, dalam 2 hari, Pak, kita dipanggil dan dipertemukan dengan pihak itu. Nah, itulah yang ini saya katakan. Jadi jangan ada perlakuan yang berbeda. Kemudian juga tentu saja kami sebagai anggota masyarakat ingin semua mendapat perlakuan yang sama, terutama juga pemerintah dalam hal ini bagaimana mengcover, karena semua izin yang diberikan adalah melalui OJK. Kalau dia melakukan laporan berkala tidak akan mungkin. Misalnya dia tadi saya katakan rekayasa terkait menyangkut laporan keuangan, padahal 2018 keuntungannya cukup besar. Tapi dia juga banyak perusahaan afiliasi yang terdaftar di dalam pasar modal itu. Nah, ini kan bisa menjadikan transfer pricing untuk mengalihkan. Nah, kami berharap OJK bisa bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri sampai sejauh mana ini dilakukan, Pak. Jadi harapan kami, jadi bukannya saya ini kebetulan hari ini kan ketemu dengan OJK. Kalau saya ketemu dengan perwakilan dari pihak asuransinya, maka saya akan juga tembak dia kan gitu. Tapi saya ingin artinya jalankanlah peraturan ini dengan baik, karena ini dibuat berdasarkan undang-undang. Jadi kalau Bapak katakan tadi sudah beberapa kali datang dan apa semuanya, tidak, Pak. Saya yang terakhir kali mendobrak sehingga saya bisa ketemu dengan
Pak Supriyono ya. Ya, Pak Supriyono. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Sebentar saya coba update ya. Ya silakan terbatas ya. Kresna ya, Ya. Pak ya. Ya, ya. Selamat siang Bapak-Bapak dari DPR dan Bapak OJK. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Intinya untuk status dengan pemegang polis dengan Kresna ini itu dimulai sebenarnya 14 Mei pada saat manfaat itu dihentikan secara sepihak oleh Kresna melalui surat yang dikirim oleh Kresna melalui email ke seluruh pemegang polis bahwa manfaat itu dihentikan karena COVID. Setelah itu teman-teman datang ke kantor Kresna dan kantornya itu ditutup, dijaga oleh satpam-satpam preman. Gitu. Kita tidak bisa akses, tidak dibuka. Gitu. Itu pada bulan Juni, Kresna memberikan surat bahwa dia itu akan menyelesaikan polis 50 juta. Jadi polis kita itu ada tiring banyak, tapi dia akan selesaikan polis 50 juta dulu. Penyelesaian polis 50 juta itu juga sangat merugikan pemegang polis, di mana manfaat tidak dibayar dan dipotong biaya administrasi 2% dari premi. Jadi sudah bayar premi, dapatnya itu dipotong 2% dan tidak dapat manfaat. Kalau kita tidak mau tanda tangan, itu polisnya tidak dicairkan, Pak. Semena-menanya Kresna itu bisa dilihat sekarang ini sudah viral. Kita tuh pada saat datang ke Kresna, pintu depan ditutup, dipalang dan tidak boleh masuk. Itu ke Kresna kita udah berapa kali dan kita ada dokumentasinya. Nah, setelah Kresna kita buntu, kita masukkan surat secara rally pada tanggal 22 Juli sampai 24 Juli ke OJK. Kita ada tanda terimanya 22, 23, 24, teman-teman itu puluhan secara rally karena COVID ya Pak, kita bagi-bagi 70, 80 datang ke OJK 3 kali. Masukin surat dan kita minta jadwal temu, tidak ada balasan. Setelah itu 10 Agustus kita ke sana dan beruntung sekali Pak Ingat join di kita. Dari pagi kita cuma masuk ke Melindro, masukin surat keempat. Ya kan? Setelah itu kita minta jadwal ketemu, kan kita sudah 2 minggu yang lalu masukin jadwal ketemunya bagaimana. Dia bilang tidak ada pejabat dari OJK yang bisa bertemu dengan kita. Nah itu tanggal 10. Nah Pak Ingat nggak mau pulang. Di situ Pak Ingat bilang kalau misalnya tidak diketemukan saya tunggu sampai malam. Akhirnya kita tunggu dari jam 10 sampai jam 2 baru dipertemukan, itu cuma 3 yang naik. Ya Pak Ingat, itu diterima oleh OJK dan dijanjikan untuk jadwal temu. Nah setelah itu hari Senin, hari Jumat itu kita dapat undangan untuk dipertemukan. Perwakilan pemegang polis 5 orang termasuk Pak Ingat bertemu dengan tim OJK dan manajemen Kresna yang sudah berbulan-bulan kita minta untuk ketemu, tidak pernah ada balasan. Ya banyak teman-teman yang sudah mengeluarkan surat somasi tidak pernah direspon. Email juga tidak pernah dibalas oleh manajemen Kresna. Ya, benar-benar itu kita udah dirugikan, pemegang polis hilang, manajemennya itu tidak terbuka terhadap kita gitu. Jadi kita bingung, sudah dihentikan secara sepihak, polis tidak bisa dicairkan, diajak ketemu nggak bisa. Ke OJK juga baru keempat itu kemarin 10 Agustus kita dipertemukan. Di dalam pertemuan itu kita sampaikan bahwa skema, jadi setelah penyelesaian 50 juta, dia itu mengeluarkan skema tiring yang 100 juta itu diselesaikannya itu selama 8 bulan. Yang 200 juta itu diselesaikan selama 2 tahun. Nah kita singkatnya yang 1M ke atas itu 5 tahun dengan grace period 6 bulan tanpa manfaat. Dan presentasi yang berbeda. Kita pertanyakan waktu itu skema itu ke OJK. OJK menjawab bahwa itu tidak disetujui. Tapi pada saat kita bertemu dengan manajemen Kresna itu menjawab bahwa kita sudah sampaikan ke OJK, tapi OJK tidak menyetujui, juga tidak menolak. Nah, skema itu mungkin saya bisa share ke bapak-bapak dari Dewan Perwakilan Rakyat bahwa skema yang diberikan